angin ulane dawa kaget teplak jebret barang neplak kesasar ulane sing lanang jenyo kalap berkabeh kae kuning aku kae mancung aku wis pokoke silah nyolong iki wong tua tapi celek orang bisa metu banyu giliran metu banyu keringet ya banyu keringet rasanya apa? Oh berarti serasa tawaran nemen berarti menyusui kenyot-kenyot asal obat getah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nih kurang kompak senaikan pun telas terus kurang Mas Ahmad siap kompak siap tak tongapna sing purun jawab salam kanthi kompak muga-muga uripe berkah rezekine berkah umure tambah rezekine tambah bojone tambah bareng kok nadenge aja mendelik tambah sayange tambah tanggung jawab tambah cintane darane tambah apa sih tambah wonge siji be cukup ya Bu ya siji cukup wong kiyaine be bojone telu arang siji be orang tengko siji cukup satu cukup satu di sana satunya di cukup siji sing penting selamat dari dunia sampai ngomong sama tutur rumah nyong malah nyong balik ke sambel repot siap kompak siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Hadaratul mukarramin wal muhtarabin para alim, para ulama, para kiai, para asatid maupun asatidah ingkang tansah kula mulyaken. Mohon maaf para yai, para asatid wau kula dereng nyatet sinten kemawon ingkang hadir wonten mriki ingkang tansah kula mulyaken. Termasuk kori kita yang saya hormati teman saya Mas Ahmad. Mas Ahmad itu sering teng dusun kula Pak Gumayun. Iku Mas Ahmad sekeluarga yang saya hormati. Banser ser tongkrong mentut toh. Banser yang saya hormati segenap Banser Ansor Ibnu PPNU Patayat Muslimat setuju ingkang tansah kula hormati RT nana RT ne wonten lho Bapak RT yang saya hormati
RW wonten RW-ne. Bapak Lurah, Pak Lurahnya mana? Masa Pak Lurah, Pak Lurah ngapunten, Bapak Kepala Desa yang saya hormati. Sebab wau niku dereng dicatet biasane niku di sambutan-sambutan wonten sing nulis kula kelalen Pak Lurah. Ya nyuwun maaf nggih, niki kula masuk ke wilayah panjenengan. Tongakna muga-muga udane mandeg dhisik to. Bapak Kepala Desa Bukares Lor yang saya hormati. Semuanya apa? Sekarang budak. Terus grup Hadroh dari mana Mas? Hadrohnya Mas? Dari sana apa dari sini? Dari sana apa dari sini? Oh dari sana berarti luar desa ya. Gampang. Harus dari sini Desa Bukares Lor. Kalau dari sana berarti luar. Ya wis. Grup Hadroh yang saya hormati. Terakhir dumateng para bapak, para ibu, para rawuh, para sederek yang kula muliakan. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kula kali panjenengan saged sareng-sareng kempal wonten mriki dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kanthi kempalipun kula lan panjenengan sedaya wonten mriki dadosaken tambah ilmu ingkang manfaat. Allahumma sing kompak Allahumma, tambah kompak maning Allahumma ya Rabban. Oh kudune nyonge ngotot. Alhamdulillah ngotot ya wisana, kofine wisana. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Dumateng para bapak, para ibu, para sederek, para rawuh kang tansah kula hormati. Perkenalan ri Pak Bu nggih. Nami kula Misbahuddin Pak Bu, saking desa Gumayun. Gumayun paham Pak? Gumayun paham Pak? Di sini apa ya? Hus. Riwin Pak Lurah kenyong. Ya wis yo yo. Iya Gumayun isine ciu yo wis yo. Tapi nangkana mung gawe tok kok. Sing kulakan wong menamene. Kayane wong Bukares Lor ana sing kulak kayane. Digawe anak yang menang bae kan kandha karo banser. Remuk kabeh. Tapi perlu diketahui Pak Bu, saniki Gumayun tidak seperti zaman dulu. Oh dingin. Ya, Gumayun saniki alhamdulillah keagamaan pesat. Bahkan kalau dilihat dari sekup saminggu kayaknya wonten sekup desa saminggu wonten perharinya wonten pengajian. Bahkan saniki Gumayun masjidnya wonten gangsal Pak Lurah. Ya, musolai 18. Kemudian majelis taklimnya kata, madrasah kata, Pak Ude kata, ciune ya was ciune laka kok kata kayaknya mainnya remek aslinya aja kemoyo wander kemoyo masyaallah kula nggih alhamdulillah derek-derek isi acara di berbagai TV Pak. Pertama ngisi acara di Kompas TV, acara Mutiara Iman sampai saat niki kurang lebih sudah 6 tahun. Ya pagi setengah 5 sampai jam 5 pagi rolling Pak, bergantian dengan proyai yang lain. Kemudian kalau ngisi di TV One 2 acara. Pagi Assalamualaikum Nusantara, tayang setengah 4 pagi sampai jam 4. Tak melu takon kira-kira panjenengan setengah 4 pagi wis tangi apa gurung? Jawab.
sing wis tangi ya akeh, sing gurung ya sing ngiler ya ngiler. Terus ngisi mali acara live Damai Indonesiaku, tayang setiap hari Sabtu Minggu jam setengah 1 siang sampai jam 2, durasinya 1,5 jam, penceramah sekali pertemuan 2 orang, 2 kiai, 2 narasumber. Kemudian kulo ngisi mali teng iNews TV acara Cahaya Hati Indonesia, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang sampai jam 2, durasinya 2 jam, penceramah 3 orang. Malah bulan kemarin kulo bareng karo Ustadz Saki Mirza. Terus pembawa acaranya Ari Untung. Ari Untung paham ya? Pemain sinetron itu. Niku belajar sadurunge syuting, Mbak. Belajar bahasa Tegal kali kulo. Ya, niku kadang-kadang hari WA kulo jam 12 malam WA. Alhamdulillah. Terus kulo nate ngisi mali niku Serambi Islami TVRI Senayan Jakarta. Ya, pernah ditawani main sinetron SCTV, tapi barang kaya gue bojone karo anak wadone ora oleh aja bah, nek anake bocah wadon nom-nom ya adine bukan nyok kecantol tapi kecantol kaya anggape apa ya piye anggape cantolan. Alhamdulillah saat niki kula saged sowan kali warga desa Bukares Lor, muga-muga wonten manfaate. Allahumma amin ya robbal. Kali nyuwun doa restune Pak Bu, insyaallah nanti kula pangkat di luar Jawa pengajian di Riau, berangkat tanggal ini Rebo niki Rebo kula pangkat teng Tangerang. Setelah pangkat teng Tangerang, besoknya hari Kamis pagi kula ke Bandara Halim naik pesawat, nanti sampai ke Pekanbaru. Panitia sudah siap di Pekanbaru jemput sampai Riau. Wong dimiki gumayun orangnya aja Pak ya. Asli ini kulo terus derma suci Pak. Asli ini aho. Asli kulo niku derma suci. Ya kemudian masuk ke Gumayun itu tahun 99. Malah insya Allah walaupun kulo desa Dermasuci tapi sering ngisi ngriku. Malah tanggal 19 Februari niki sasamune kulo wangsul ngriku ngisi teng Dermasuci. Desane daerah kok Cakalarang ya kowe. Ya. Terus nopo saat niki alhamdulillah wow kula ajeng pangkat agak sedikit minder asline. Ki udan-udan kayak kita paling enak jari wong pengantin anyar kelon ya. Ki ana sing mangkat ngaji apa ora? Ya mungkin bingung, Pak. Tapi alhamdulillah barang dilemene wong akeh ya. Sing paling melas kan ibu-ibu, ya praktis nglentrak artis pan ya iya. Ki kan kayak hari ngono bisa kayak kan serlah ada kayak Ismail diklatsar apa guru saja. Oh iya wis diklatsar alhamdulillah culi gue ya culi yo wis culi culi aja sini sistem apa ya baru ada wong kowe selesai sih uyoni terkait dengan adanya acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ini suara imbang karo sing kori iki ya. Akeh kae. Kulo tak tukang ceramah Pak, kudu kori. Yang kori kowe biasanya ngapunten ketika merawat suara kowe bagus ya. Doyan gorengan tapi tidak terlalu banyak makan gorengan. Tapi kayak kulo kan tukang ceramah, apa baik jel. Iya, tergantung panitiane panai nyong apa.
Ya, yang panitia lain tahu gorengnya jel, tempe goreng jel, gembus goreng jel, penggorengan kemuyubu. Sating ki anjok ora iki Bansre, anjok ora? Oh anjok. Ya si anjok ora ki? Ya wis anjok. Mungkin tok roe kaya man Bansre RT kok ya. RT kan rukun tangga ya Allah. Karena Al-Qur'an itu bahasa Arab ya, harus diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram sampai masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan padanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Oke, terjemah bahasa Indonesia. Pan diterjemah bahasa Inggris apa orang jawab? Pan bahasa Inggris apa orang jawab? Aku orang bisa sih. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Pak, itu diriwayatkan, dijelaskan begini. Pada suatu malam, coroser soalnya wedi mohon sarung ini anak corong lagi nyata awas ya pasar mana ora awas mana pasar tujuannya jaga kiai kok ngono nyantai baik ngaji kali kulo nyantai apa ya besok rasa tegang-tegang ora usah. Memang kula niki ngajine kados sini teng pundi mawon Pak, sebab saya khawatir ketika sepaneng nang mobil lagi utangnya pirang-pirang mene mumet ya tambah mumet ya Pak ya. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di Masjidil Haram karena terjadinya Isra wal Mi'raj itu lailan di malam hari. Ketika sedang tidur datanglah 3 orang. Niki pinten Pak? Niki pinten Bu? Niki sih? Niki? Untung awas nemen alhamdulillah mripate muga-muga dipun paring awas terus. Datanglah 3 orang Pak. Orang yang pertama tanya, di manakah dia itu? Malaikat yang pertengahan, orang yang pertengahan jawab, orang yang paling di pertengahan dari mereka, dialah orang yang paling terbaik dari mereka. Orang yang ketiga jawab, Pak, sudah bawa saja, ambil saja orang yang paling terbaik dari mereka. Kanjeng Nabi langsung dibawa oleh 3 orang, kemudian dipasrahkan kepada malaikat Jibril, diletakkanlah di dekat sumur Zam-Zam. Mohon maaf Pak Bu, Kanjeng Nabi pada saat itu sedang tertidur ya, tapi weruh. Siapa-siapa yang datang itu tahu. Mata boleh tertidur tapi hatinya tidak tidur. Itulah para nabi Pak. Kanjeng Nabi ngertos padahal si wong sare sing teka wong pinten? Wong pinten? Ngertos. Tak perlu takon kira-kira jenengan lagi turu lali ya, ana wong teka ngertos napa mboten? Bu, ibu-ibune endi sih? Oh iya.
Bu, contohnya pakai ibu-ibu lagi bengi-bengi ngimpi barang ngimpi ketekan ula. Tekan apa? Ula. Saking ulane dawa kaget teplak jebret barang neplak kesasar ulane sing lanang. Sing lanang ngomong bisa nih kayaknya teplak. Aku mikir ngimpi ula Pak. Oh ya wis. Masya Allah. Kemudian dipasrahkan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Mulai Pak dioperasi. Operasi itu bahasa medis. Bahasa Indonesianya itu dibelah. Bahasa Bukares Loren apa? Belah kayak ayam. Teman dibelah kayak ayam. Belah bener, termasuk sih belah kumayan belah Bukares Lor ya. Belah. Mungkin mutan cilik kayak kulo kan lagi usianya kurang lebih 50 tahun. Katanya nau ya. Ser umurnya jaringan pinter. Pinter. Alhamdulillah. Apaan seru umurnya saya kesak. Jangan tadi penasehat baik. Aja kan tayu-tayu mas. Wis tadi RT dikanyami warga orang bantuan. Berlayu-layu tadi pas. Sing sabar ya teh. Pahala nak kena menjenengan. Ayo wong RT tak ayo memang gue kebukane wong tok. Mending RW. RW tak orang nonton mendelek ya. Tapi yang RT ini gue bantuan orang terima be orang keduman bisi dikanyami siapa? Dikanyami siapa? Om, dia bisa kerkes-kerkes kemudian udah nih. Iya, terus nang pinggirnya nyong bisa. Bisa kerus. Iya mana coba kompres supaya jangkrik. Lanjutkan G. Selanjutnya dibedah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Setelah dibedah dalam keadaan terbelah, kemudian dikeluarkan kotoran-kotorannya, dicuci pakai air zam-zam. Air zam-zam adalah air yang paling terbaik, yang paling istimewa di dunia ini. Tidak ada yang bisa melebihi selain apa? Zam-zam. Maka dicucilah. Setelah dicuci bersih dalam keadaan melongkong, kemudian malaikat Jibril ambil piala. Piala paham betul? Piala paham betul? Tapi panjenengan jangan sekali-kali bayangannya piala bola. Ya gede, tadi namanya orang mancing kok. Pialanya kecil, bentuknya kecil, isinya ada dua. Pertama isinya iman, yang kedua hikmah. Dimasukkanlah ke dada Rasul yang pada saat itu adalah melongo, disisipkan ya ke dalam dada, dikembalikan seperti semula. Setelah dikembalikan seperti semula, kemudian Rasul bangun Pak. Ketika bangun didatangkanlah buruk. Apa? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyatun tawilun fawqal himari wa dunal bahl. Saya didatangkan buraq. Buraq adalah hewan kendaraan yang berwarna putih. Warna apa? Putih. Warnanya apa? Berarti kayak wong. Wah kayak wong, aja kayak wong. Monyong dari norong wong. Ya. Kemudian apa? Jalannya kalbarki, ke jalannya kalbarki bagaikan kilat. Kilat bahasa Indonesia apa? Kudu bledek Pak. Kudu bledek ta ngono doang ngono. Rasane apa Pak? Trelep. Soalnya Purbalingga saya jet trilap. Nah kalau ngisi Purbalingga mbok priwe ngono kan. Kalau niku sering ngisi daerah Purbalingga, Wonosobo, ya Cilacap, malah pinggir mumpuni, ya kemudian Purwokerto, Wangun. Karena kan bahasanya ngapaknya lebih ngapak daripada Tegal. Mbok, aku jangan kencot banget, kencot pengen nengkene ngeliwatut. Nek kan muni kencot lapar, ya bahasa Indonesia lapar, nengkene kan muni ngele.
harmoni wong Tegal dipoyokin karo ngerto ngeli apa ngeli watu ngono bahasa sananya itu kencot Purbalingga sami kencot mbok kepriwe ya kowe bon kemudian apa yang namanya buruk itu jalannya kalbarki seperti kilat kilat itu lus aja mana cepet ibarat orang ini pertama melihat buruk kayak ya matanya melek barang merem melek manike wis nakal Pak saking cepete. Kemudian apa posisi Kanjeng Nabi itu di depan Kanjeng Nabi di depan malaikat Jibril di belakang mulai perjalanan darat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Ketika perjalanan darat Masya Allah ya diketemukan dengan keanehan yang Rasul belum pernah tahu. Pertama pas jalan darat bertemu dengan sekelompok orang yang sedang bercocok tanam Pak. Cocok tanam bahasa begini apa? Nandur wis nandur baik mesti ditandur apa tak beli ngerti yo tandur sing gawe aneh ngoten lho Pak sekali tanam langsung gede satu gede ya barang gede anak woe langsung anak woe besoknya lagi di lain hari itu dipetik Pak dipetik bahasanya apa? Dipet sing gawe aneh maning ibarat kayak pelem ya kan anu gandul-gandul ya pelemnya dipet metu maning tua dipet metu maning sampai langsung metu Pak dipet metu maning ya Allah heran apa betul Kanjeng Nabi heran Pak coba bayangkan itu jenengan itu nanam pelem itu ya pirang tahun sih nembe wong pari be hampir 4 bulan ya walaupun kula mboten tani kan weruh ya nandur pari pirang bulan sing gawe aneh niku ceblok langsung bergujur-gujur metu wae di lain hari dipetik sawise dipetik dipet anamane terus kayak gue. Kemudian Rasul keheranan tanya sama malaikat Jibril, ya Jibril siapa mereka? Jibril jawab, ya Muhammad mereka adalah orang-orang ketika hidup di alam dunia jihad fisabilillah ya jihad fisabilillah. Sedangkan Pak Pusing jenenge jihad niku wonten urutan. Al-Quran menjelaskan wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah pertama dengan hartanya, yang kedua dengan fisiknya, jiwanya. Jadi sing ngarane jihad ke orang niku kudu mangkat perang Pak, lewat hartanya boleh. Sedangkan jihad niku kata mencari ilmu mawon niki termasuk jihad jenengan, menahan hawa nafsu termasuk jihad Pak, Masya Allah. Jadi tapi seumpamane secara fisik ya langsung perang, mangkat perang boleh tidak apa-apa. Contohnya sing sering perang niku nopo umat Islam Palestina melawan Israel. Palestina melawan Israel. Masya Allah. Kalau kemutan Palestina niku Pakistan Pak. Waktu kalau ngisi acara di Ainus TV niku yang kori dari Pakistan Pak. Lalu Pakistan menurut saya itu Pakistan itu orang-orangnya wadone paling tercantik di dunia menurut saya. Terus ke lelakinya paling tampan, sing akeh paling gagah-gagah. Tuli wadone ayo, tapi Indonesia campuran campuran apa maning wong Jawa ireng-ireng manis kecut keringet teh ya. Kula niku pas ngisi acara Ainus TV penceramah ada 2, pertama Habib Nabil Al-Musawwa pimpinan pusat Majelis Rasulullah, kemudian kula koriknya itu dari Pakistan. Setelah acara selesai Pak, gue pan mampir dan kulo ngelutik bojone, ayo kakek 3 dunga bisa 3 dunga, iya bukan ngomong bahasa Arab kesuwen mumet lah kan wong Jawa wong kemayan termasuk C ya
khawatir bukan dicak ngomong bahasa Arab Pak, memikirnya suwe bentuknya aku kumaha orang digoreng malengku ya. Nah, berangkat terus niku napa? Dicegat dari depan Pak. Ketika nyegat nyapa ke bahasa Indonesia. Pak Kiai mau kemana? Bisa bahasa Indonesia Syekh? Sedikit-sedikit. Sini saya ajarin. Padahal beti bukan ngomong bahasa Arab. Akal-akalan bareng apa? Sini saya ajarin bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya nanya Pak, saya di Indonesia berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun? Beliau jawab 4 bulan Pak Yai. Oh sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia. Mantap. Barang katos niku panjaluk selfie ya nyong isi no Pak. Kok nemen kaya kai. Ya nyong kalap berkabe ser. Kabeh cek kalai contohnya kalai ning ngono. Pertama, kae dhuwur aku. Kae kuning aku. Kae mancung aku. Wis pokoke nyok kalep berkabeh. Nyok kalep kabeh, Pak. Pan dijak selfie karo wong sing modele bagus kaya aku. Ya minggir kok ya. Tapi ternyata di selfie Pak ya wis ora apa-apa wis pepek gambar. Masya Allah. Ya. Jadi orang-orang yang jihad itu bukan harus pakai fisiknya, bukan harus pakai jiwanya, pakai hartanya pun enggak apa-apa. Tapi seumpamanya Pak, orang Indonesia ya, mampu untuk perang, terlatih untuk perang, ya, sudah terbiasa perang, maka beda orang-orang Islam yang sedang perang di Palestina. Ketika berangkat ke sana kemudian di sana matinya mati syahid. Kalau orang mati syahid, Pak, surga itu menanti bahasa keren apa? Nunggu bahasa Indonesia. Ayo bahasa keren apa? Ngenteni surga ini, ngenteni hebat betul. Masya Allah. Terus napa? Orang yang jihad berangkat ke Palestina itu harus ngerti strategi perang. Bagaimana cara memegang pistol, bagaimana cara memegang senjata laras panjang, bagaimana cara melempar granat, bagaimana mengeluarkan diri keluar dari kepungan musuh. Kudu bisa. Lah wong ora bisa perang ceng banser. Lemut tok. Dilatih orang latih perang berangkat tok. Ya, gurung terlatih perang, Pak. Orang mangkat nih karena bingung dikepung musuh anak-anak kepoyuk. Nangis ya nangis. Masya Allah. Kalau sudah terlatih silakan berangkat perang. Seumpama tidak terlatih perang, maka ada alternatif yang kedua, pakai hartanya. Pakai apa? Hartanya. Donasi dikumpulkan dari siji, transfer untuk membantu orang-orang muslim yang sedang perang. Lah itu lebih baik. Itu menunjukkan bahwa pahalane wong sing jihad fisabilillah itu sangat banyak sekali, menunjukkan tanaman itu sekali tanam langsung gede, langsung uwoh, di lain hari bisa dipetik. Itu menunjukkan pahala yang berlipat-lipat, bahkan diterangkan sampai 700 kali lipatnya. Niku wong sing jihad. Mungkin termasuk orang-orang yang apa namanya dermawan. Ya, yang donasi kan mengeluarkan harta benda nggih. Niku termasuk dermawan loh, Pak. Dermawan bahasa mikirnya apa? Mikir barang ser. Dermawan bahasa kena apa? Eman, bagus. Saliane eman. Loman, saliane loman. Blebeh. Saliane blebeh. Wawean. Nah kayak di bahasa asing ya. Tapi nyong paham, Pak. Nyong paham. Wis pokoknya loman lah. Bahasa Indonesia ini dermawan.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, ba'idum minan nar. Orang yang loman, orang yang dermawan, pertama dekat Allah, yang kedua dekat manusia, yang ketiga dekat surga, yang keempat jauh dari neraka. Muga-muga termasuk kulo kali panjenengan, amin Allahumma ya rabbal alamin. Kok kenapa pertama adalah dekat dengan Allah? Wong-wong sing blabah loman kuwi rasa syukure maring Gusti Allah. Ingat bahwa harta itu adalah titipane Gusti Allah. Sebagian adalah milik fakir miskin. Sadar kayak kowe Pak, yen wong sadar kayak kowe merasa dekat dengan Allah karena bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Surat apa ya? Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Jadi rasa dekatnya maring Gusti Allah. Kemudian yang kedua, dekat dengan manusia mah. Wong sing loman kowe bakal perek karo kanca batir, perek karo keluarga, perek karo tangga-tanggane. Bisane perek, contoh-contoh ngoten. Yen wong sing loman nyumbang musola, kanggo musola. Ketemu karo pengurus musola nggih. Tak melu takon, pengurus musola uwong napa mboten jawab? Nah iya wis kok jawab wae kepenak. Wong. Berarti kowe wong sing nyumbang ketemu karo manusia. Nah, kowe wong sing sugih maning tukang nyumbang, ketemu maning pesantren, nyumbang pesantren, ketemu karo pengurus pesantren. Ketemu wong. Terus mboten perek kok rasane wong sing sugih ki sering apa? Oh, sedekah maring wong fakir miskin, perek karo fakir miskin. Jadi ngoten asline Pak Bu, yen wong ahli sedekah itu tidak akan mungkin jatuh miskin, tidak akan mungkin, bahkan semakin tambah dan semakin berkah rezekine. Allahumma amin. Ngoten mulane sing dadi wong sugih rengo kena aja wani-wani menyepelekan maring wong sing larat, rendah nah maring wong sing larat. Bukan wong sing larat cilik ati domongi sing ora enak direndahna, kemudian dongakna maring sing ora apik, maring wong sing sugih dongane cespleng Pak. Dongane wong melarat hati-hati. Kadang wong melarat ngapunten lho ya, dongakna nggo awake dhewek ora njuk-njuk. Leres mboten? Dongakna nggo keluargane dhewek ora njuk-njuk. Tapi ketika mendoakan orang lain cespleng, bahkan aras ini bisa goyang gara-gara doanya orang miskin. Mulane hati-hati. Aja wani-wani ngina-ngina wani wong sing ora duwe. Nah wong sing fakir miskin ringo kena. Aja gampang nyepatani mari wong sing sugih, ndongakna sing ora apik ya dosa. Mulane dadi wong sugih aja nyakiti atine wong sing larat. Yen sakit hati, sakitnya di mana? Di sini, di sini. Lo kan sakit hati nang kene. Sakit hati. Ini termasuk kategori orang yang loman, ngoten Pak. Kemudian apa? Sing terakhir, yang ketiga nih, dekat dengan surga. Bahkan salah satu calon penghuni surga adalah orang-orang yang loman. Salah satunya Mas, orang-orang yang loman. Terakhir, jauh dari neraka. Muga-muga termasuk kula kali panjenengan, amin Allahumma amin ya rabbal. Iki kan wong sing loman saiki wong sing, kata Rasul begini melanjutkan sabdanya, wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang yang bakhil bahasa kene apa? Sadiane pelit. Jedit, sadiane jedit. Widara laut. Ya wis, sadiane widara laut. Pratawani. Sawise kowe. Jadone digoreng. Cuman gua apa digoreng. Pelit, jedit, pratawali, jadang,
ngacir ora ya mak wahoni pahit to kowe wis Masya Allah ringokna wong-wong sing pahit wong-wong sing medit ya. Pertama jauh dari Allah. Kenapa jauh dari Allah? Seolah-olah itu harta yang ia miliki jerih payahnya sendiri, tidak ada pertolongan saking Gusti Allah. Cara omongan bahasa Bukares leret loreng ngomong kayak gitu. Jadi yo betuli kasap-kasap dewek kok kenteng-kenteng dewek kok di lampu ndas sikil go sikil bener apa ora? Aja mau ndas go sikil go ndas lakune primen munyeng sikil go sikil ndas go dibagi-bagi kena mari fakir miskin enak aja. Wis jare wong sing pelit to. Pelit. Wong pelit kayak kowe. Pertama pelit itu jauh dari Allah. Karena kenapa? Ora syukur karo Gusti Allah, ora syukur. Sing kedua Pak, jauh dari manusia. Wong sing pelit bakal dadohi gani kaca batir. Are ngomong ono percuma. Kaca batiran karo bocah kae sungkan naik jaluke. Sungkan naik jaluke. Dinei walah batire lakak sungkan temen. Ya, batire lakak. Ono wong sugih dunyane mampir-mampir pelit. Orang kaya atuh karo keluarga, atuh karo tangga, atuh karo panca batir. Alasane ya ana ya. Pas halal dihalalkan kumpul keluarga payah. Wis barang kumpul keluarga, ana sing sugih, ana sing melarat, ana sing sedengan ekonomine. Barang kados niku sing sugih pelit ora gelem teka. Bisane ora teka, wedi mbok kanthi jaluk. Wedi mbok kanthi utang. Dasar pelit ya pelit. Ngopi. Aduh masa mati. Ya ngoyo. Alhamdulillah, Masya Allah. Kopine ana, putih ana, susune, disukani ngomah baik. Tapi memang kula niku mboten pati seneng susu Pak. Yen lagi ceramah maksudnya. Yen lagi ceramah kula niku senengnya kopi. Kok kenapa senengnya kopi? Iya, yen kopi diinung dadekaken mata meleh. Tapi susu diinung dadekaken matane yen seumpama anak kopi karo susu diaduk dadi siji diinung kuwi dadekaken matane merem menikmati ya. Aduh mau mote ganti sing ngecok kena orang belas ora mau balik ke yoyoan malah. Ya. Terus kemudian gimana ketika jauh dari orang? Jauh dari orang maksudnya ngoten lho ya. Pas kumpul-kumpul karo wong akeh, dheweke mlayu umpetan. Kowe iki wedi bukan diutangi, wedi bukan dijaluki. Masyaallah, wong pelite kaya kowe temen. Wong jenenge Loman kowe ora muni sugih tok, Pak. Wong sing melarat Loman be ana. Hanya saja caranya itu beda. Wong sing sugih naik 10 juta, wong sing melarat naik 10 kowe termasuk Loman. Wong Loman ta ora ndeleng kaya, ora ndeleng sugih, ora ndeleng melarat, dasar Loman ya Loman. Contoh anak ibu-ibu uripe sederhana nemen Pak. Barang kayu ke dolan ning putune barang dolan putune dinaik jeruk loro gani putune. Digawa kresek kae sing ora ireng kan weruh gawa. Anak bocah aruh-aruh, Mbah. Lah kowe jeruke enak temen. Oh njaluk. Mene jeruk loro beti kena siji. Nggih, padahal oleh dinaik kan. Kowe ciri-cirine wong Loman, walaupun urip sederhana tetep Loman. Ngoten. Yen kaya kowe batire akeh. Terus yang ketiga, orang yang pelit itu jauh dari surga, bahkan masuk ke kategori terakhir
Keempat, jauh dari surga. Enak temen, jauh dari surga. Wong sing pelit niku jauh dari surga. Na'udzubillahi min. Kowe main apa orang Mas? Lebih ini siapa yang beriman? Iya so, mulai ya, mulai ya. Kowe lagu ini sing pendek-pendek saja, jangan sampai ketahuan. Yang sing pendek-pendek karena lagi yang sampean kok ngiringi kiai, kowe lagu yang pendek-pendek saja, jangan yang panjang. Tak perlu takut karo ibu-ibu, bu, jenengan seneng sing dawa apa sing pendek? Jawab. Oh, pendek baik. Wis mulai Mas, mulai. مولاي صل على حبيبك المصطفى Sallu ala Muhammad. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian setelah sampailah di suatu tempat makom, kemudian mencium bau wangi. Bau apa? Wangi. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bingung Pak, heran. Tanyalah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, bau apa ini? Jibril jawab, ya Muhammad, ini bau masito. Bau apa? Masito. Kemudian malaikat Jibril menceritakan sekilas. Masito adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Yang namanya Masito itu menjadi pembantunya Raja Fir'aun. Sedangkan Raja Fir'aun di samping raja mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sebagai apa? Tuhan. Tugasnya Masitoh niku ngerawat anak perempuannya Raja Fir'aun. Suatu ketika nyisiri rambutnya anaknya Raja Fir'aun. Nyisiri bahasa kenene apa maning? Jungkati. Saliani jungkati. Nyisiri jungkati terus apa maning? Nyeriti, bagus. Saliani nyeriti. Wis mentok wis? Ya wis. Harus mentok ya wis. Pol. Nyeriti, ya nyeriti ya. Barang serite jatuh, kemudian diambil dengan mengucapkan menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Anaknya Fir'aun dengar, kemudian tanya sama Masito, wahai Masito, kok kenapa kamu menyebut Tuhan selain bapak saya? Siapa Tuhanmu? Masito jawab, Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya, Tuhanmu, dan juga Tuhan bapakmu. Anak cilik samono bewani jengkel, dumane bapakne kok ora diakui Tuhan. Jengkel Pak Bu. Barang jengkel ngomong, hai Masito, permasalahan ini akan saya laporkan kepada bapak. Apa jawab Masito? Silakan. Kamu tidak takut? Tidak. Dilaporna. Barang wis dilaporna, kemudian Masito dipanggil, diinterogasi. Interogasi bahasa kene apa Pak? Ditakoni, ditanyain, ditanyain bahasa Indonesia. Betawi, mikir sama nabi suwe, ada-ada tok kakeknya. Ya, ditanyain. Ya. Setelah ditanyain, keadaan marah ini, ya Raja Fir'aun marah banget, jengkel banget. Kemudian ditanya, ya Masito, ya Tuhan, apa benar kamu punya Tuhan selain saya? Masito jawab, ya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya dan juga Tuhan Tuhan. Wah, dewek Tuhan, Tuhan maning saingan dong. Ya, dewek jengkel Pak. Setelah jengkel kemudian Masito diancam. Hai Masito, kalau kamu tidak kembali seperti agama dulu mengaku saya sebagai Tuhanmu, maka keluargamu akan saya bunuh semuanya. Bunuh bahasa kene apa? Pateni. Ayo hukuman sambung ya, mati. Ya, apa Miki? Pateni. Apa yang dikatakan oleh Masito?
Silahkan Tuhan. Kamu tidak takut? Tidak Tuhan, saya punya Tuhan Allah. Kemudian apa? Suami tua ya, terus telung dinane suami kedua sing sadina nggo liren oteon ya. Barang hamil bahasa kene kan mendine meteng ya kayak kucing. Barang ngandung hamil bingung Bu, bingungnya primen dah kene ngandung anaknya siapa kene, anak bojo sing tua apa sing ngenom, kene bingung ya. Nembe ngandung wis bingung Pak, ki anaknya siapa. Pantes DNA kan orang mungkin zaman saya iki kita DNA dulu kan tidak ada. Barang lahiran bingung maning bapak loro, kulitnya warna loro, sikil sijine ireng sijine kuning, kupinge warna loro sijine ciut sijine ambek, bingung maning. Kurang waktu gedene sekolah. Barang sekolah daftar mari sekolah takone ganing bu guru, Bu, ki bapakne saparane. Niki kan loro kan? Niki jawabe ibune bingung ya. Dah bapakne loro, sapa sing dinamaken ya? Angel pancen angel. Barang kaya kowe ibune keprosot ngomong, "Kowe bapakne rame-rame." Rame-rame. Emangnya Salome satu lobang rame? Ngawek man. Kan angkono wis kangelan, Mbak Bu kangelan, Pak. Bu, mulane aja wani-wani ancang-ancang pengen deh bojo lanang loro. Ora bisa, ora jelas nasabe, tapi yang wong lanang lebih dari satu nasabnya jelas. Contoh, nyong bojone papat. Contoh. Ojo mendelek. Silah. Oh, terus nyoro wanita wong tua. Nggak betul apa ya? Kayak mana wong tua? Ya sing nambah, kaprukan orang tadi terlatih iya kan, terlatih dah. Ya, jam bikin kelalen yang joget jam bikin. Macam apa? Ya orang bocor kan padahal nyong ngecak ketok dong. Contohnya kayak nyong bojone papat, kena nasabi jelas Pak. Bojo pertama ngandung, bapaknya siapa? Misbahuddin, jelas ora? Bojo kedua ngandung, bapaknya siapa? Misbahuddin, jelas mboten? Bojo ketiga ngandung, dua anak, ya dua anak, bapaknya siapa? Misbahuddin, jelas mboten? Bojo keempat ngandung, dua anak, bapaknya jelas Misbahuddin, terus mboten? Nasabnya jelas Bu, Misbahuddin, walaupun nyorak pengen bojo orang lain sih supaya ini selamat dunia akhirat. Satu saja cukup, satu di sana, satunya di sini, selamat dunia akhirat. Manten ya. Barang kados niku napa? Pertama yang dimasukkan itu anak yang pertama Pak. Masukkan barang masukkan karena apa mikir minyak mendidih sih kayak apa Pak, semakin suwe semakin ambrol ya, ambrol. Anak yang kecil si nyusu Pak, guru bisa ngomong yang cilik barang kados niku bisa ngomong aneh nih. Kata Rasul juga aneh, anak yang masih kecil bisa ngomongnya gimana? Wahai ibundaku, jeburkanlah dirimu ke dalamnya. Jangan takut, ya anak kecil loh. Jangan takut, karena sesungguhnya engkau di jalan yang benar. Orang krungu anak bisa ngomong kayak gue, yakin, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekecil itu dimasukkanlah ke minyak yang mendidih. Tinggal masih toh Pak Bu. Kemudian masih toh ditanyain oleh Fir'aun, "Hoi masih toh, apa ada kata-kata terakhir, pesan-pesan terakhir?" Masih terjawab, "Ada Tuhan." "Apa?" "Nanti kalau saya meninggal dunia, ya tulang-tulangnya dikumpulkan jadi satu dengan anak-anak saya." "Apa?" kata Fir'aun. Fir'aun jawab, "Oke lah kalau gitu." Ya bahasa kerennya kayak bahasa kerennya lah, dikemas bahasa kerennya kira-kira kayak gue lah, kurang luwe ya seperti itu.
Oke lah kalau begitu, ketika meninggal dunia dijadikanlah satu, maka menjadikan wangi. Arane siapa niki? Masito. Tapi yang wong Indonesia kadang ditambah dengan kata Siti. Lalu sebetulnya Siti Masito, Siti Maimunah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Aslinya teng kitabnya mboten Sitine. Kata-kata Siti itu aslinya kalau di Arab adalah Sayyidati. Sayyidati itu panggilan penghormatan terhadap seorang perempuan yang terhormat. Arane dipanggil apa dengan tambahan Sayyidati. Mulane Kanjeng Nabi diundang dengan kata Sayyidina. Yang lanang kan karena panggilannya Sayyidi. Ya. Neng Arab Sayyidati barang mampir ning Indonesia anjuk ning Bukares lor nang karena Sayyidati anjuk mene Siti. Dasar Siti ya Siti. Tapi bagus orang Siti. Bagus. Ana sing arane Siti ana. Ana sing arane Siti. Endi kira-kira ngajeng wong. Bu Siti, ya apik itu aran bagus. Ya. Kemudian tulang-tulang itu dimakamkan di suatu tempat sampai baunya semerbak wangi. Rasul merasakan baunya. Harapan besar mah, muga-muga kula kanthi panjenengan pecah dalam keadaan husnul khotimah. Beriman dumateng Gusti Allah yang menjadikan pada akhirnya kita ini baunya wangi. Allahumma amin. Maka kebiasaan orang-orang Nahdlatul Ulama termasuk kula kali panjenengan, termasuk Bansere wong NU, Banser niki ya dibuat oleh NU adalah untuk melindungi para yai. Ya, para yai enak nemen pijeti. Para yai. Jadi ini kula niku mantep Bang. Kalau di mana-mana di luar kota ya kemudian dibarengi dengan Banser enak. Saya rasakan seperti keluarga saya sendiri. Wonten. Jadi tenang kula niki wonten Banser niku tenang. Waktu kula ngisi di Lampung Tengah, Bang. Itu ada Banser 10. Kemudian yang saya suruh naik 2 orang. Naik. Ya, yang 8 tunggu nih kana. Waktu ku kan zamane ditusuk sih. Ya, tusukannya waktu ku rame-rame nopo. Si Ali Jabir ditusuk. Yang dibelkan anak wadon, "Bah, hati-hati, bah, hati-hati." Yo iya hati-hati nemen. Dan saya lebih nyaman kalau didampingi dengan Banser karena Banser itu didiklat ya, kemudian etikatnya, keyakinannya, kemantepannya adalah membela seorang kiai Nahdlatul Ulama. Itulah saya nyaman dengan para Banser. Kadang guyonan barengnya orang apa-apa. Ngomong kok sing ngiler ya. Anak kopi ya lo, kita wis panas ini. Ser, tak kira dewek kan, ser maaf ya. Nah, menjadikan ngomong rumah dewek. Pundi, oh alhamdulillah, kok dino ya. Orang apa batin teh? Dino. Bukan ada jajannya kok ya. Ya Allah. Nahdlatul Ulama sejak dulu itu warganya ketika ada orang akan meninggal dunia ya, supaya matinya husnul khotimah itu ada yang namanya talqin. Ditalqin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ajarilah kalian, tuntunlah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan kalimat bareng la ilaha illallah. Bangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir ucapannya, akhir perkataannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasul, dia masuk surga, Pak. Bahkan ini gemien kan pernah nakal, pernah nyolong, pernah nyopet, pernah saya nyopet apa kan?
garong si keprimen masuk surga apa orang masuk tengok nak oh salah paham kayak enak temen masuk surga nih martiah jadi ngok nak ngono memang endingnya akhirnya masuk surga Pak Bu. Ketika meninggal dunia dosanya belum terampuni oleh Allah maka siksaanlah nanti akan ia dapatkan di alam kubur disiksa karena dosanya akeh mempertanggungjawabkan ketika hidup di alam dunia banyak dosanya belum diampuni oleh Allah ketika meninggal dunia di alam kubur disiksa datangnya hari kiamat disiksa di neraka ya di neraka itu tergantung lamanya tergantung dosanya kalau dosanya sedikit maka di sana sebentar kalau dosanya banyak disiksa di neraka suwe mulai tentang ibaratnya itu bagikan karat bahasa kena apa? Karat bahasa kena apa Pak? Iya ya anak tiang gantol ning besi ya tuli tiangnya kondel dibakar suwe nopo boten suwe tapi yang anak karat ya sedikit tipis dibakar ning geni cepet nopo boten nah dosa manusia seperti itu kalau dosanya banyak ya disiksa di neraka lama kalau dosanya sedikit disiksa di neraka sebentar sawisnya disiksa endingnya itu masuk surga Pak karena waktu meninggal dunia mau meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah akhirnya masuk surga juga Pak itu ditalkin aja umpan mati kok dicak badekan peda ora ana umpan mati cak badekan ora nemen so contohnya ibu lagi sakit parah sakaratul maut bahasa kene apa cekik-cekik kayak medeni nemen ya saliyane cekik-cekik apa ser cengap-cengap waduh kayak medeni nemen ya nyonya paham cekik-cekik karo cengap-cengap nyong paham yang diruntutna karo bahasa Indonesia kurang pas apabila ada orang sedang cekik-cekik ya orang pantes runtutan kan bahasa Arabnya sakaratul maut Qur'annya nah saya butuh bahasa mriki Pak ya kalau ada orang sedang sakaratul maut mungkin tiba-tiba dituntun ditalqin la ilaha illallah harapannya supaya meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah akhirnya masuk surga aja umpan mati dicak apa miki badekan ibu sakit parah sakaratul maut kemudian bapaknya ngumpulno keluarga telepon bocah pada balik mama wis kayak nemen sakitnya parah tapi orang ngomong cengap-cengap sakitnya parah kumpul kabeh Pak barang kumpul kabeh tinggal siji sing arane Rofiah gurung teka-teka barang pas teka mono terlambat ku anak keluarga sing maca Yasin ana sing ditanalqin dheweke nembe teka barang teka kok ngusel ning tengah-tengah manene awake dimek goyang-goyang ngono nyong sapa Mak nyong sapa badekan apa ora nyong sapa badekan apa ora lah umpan mati dicek badekan anak model Pak, nyong sapa tujuannya konnya si Rofiah kan kayak kowe karena dalam keadaan sakaratul maut ya pura-pura bisa kayak kowe kok nganak kok ibu pan mati kok peninggal kok dicak badek untuk orang tengah-tengah mati matematika sampai tengah pira mau repot mati astagfirullahaladzim terus yang kedua dianjurkan dibacakan Al-Quran biasanya surat nopo Pak? Biasanya nopo? Yasin bagus Yasin juga bisa maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda iqra'u ala mautakum Yasin bacalah kalian terhadap orang yang akan meninggal dunia dengan surat Yasin hadis ini riwayat Imam Abu Dawud Imam Nasai sumber hadisnya dari sahabat Nabi yang bernama Maqil bin Yasar derajatnya sahih menurut Imam Ibnu Hibban tercantum di salah satu kitab namanya Kitab Bulughul Maram Kitab Bulughul Maram karangannya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang terkenal dengan nama besarnya Imam Ibnu Hajar salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir
Itu menjelaskan begini, manfaat surat Yasin itu banyak sekali. Salah satunya kalau dimohonkan ya, ditujukan kepada calon jenazah, seakan-akan itu pertama ya, turun rahmat Gusti Allah, turun berkah. Sing ketiga bisa mempermudah keluarnya ruh. Yen ana wong pan sedo kangelan Pak, diwacakna surat Yasin. Ingat-ingat ya Pak. Suatu ketika ngoten, ada salah satu kiai Pak, mau meninggal dunia, diuji oleh Allah. Kemudian anaknya nelpon saya, Pak Yai ngapunten, abah kula niku lami ya, kados niki mboten sedo-sedo kaya wong tersiksa. Diwacakna surat Yasin oh, sampun. Terus hari maca surat Yasin aja cangkeme tok moni yo. Baca surat Yasin kemudian sambil dengarkan ucapanmu, ucapan sampean dengarkan. Si ikhlas maca surat Yasin. Nggih pun maca surat Yasin. Let 7 menit. Berapa Pak? 7 menit. Aku dibel maning Pak. Assalamualaikum nagena par keprimen ya. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Pripun? Abah pun sedo. Inna lillahi wa inna ilaihi. Berapa menit durasinya? 7. Ana maning Pak, sing kula ngerti kita hubungannya sing kali kula ngerti. Wonten salah setunggalipun dusun itu ya, orang perempuan setelah di rumah sakit Susilo gue balik saminggu orang mangan orang minum, jare mau kecet-kecet tok. Kecet. Kayak tok terus orang mangan orang minum. Jare keluargane muni lagi sakaratul maut. Pirang dina niki? Saminggu, Masya Allah. Pas aku ke nang kono Bu Pak, kayaknya diampirna. Monggo Pak, ngapunten kampir teng kono niku mama sing kados niki kados niki. Yuk mampir. Kula mampir. Barang pas kula dugi mriku ki sing lagi maca Yasin kathah nemen Pak. Barang tekane nyo pada minggir. Barang minggir nyompe sapinter-pintere ndonga karo Gusti Allah, ngarane wong kan pintere ndonga tok ya Pak ya. Masalah dikabulakan urusane Gusti Allah. Nyong ndonga karo Gusti Allah. Setelah ndonga tak damuni mulai dari sirah sampai perut. Nyong maca Yasin karo ngadeg Pak, karena dalam keadaan kesel karo jagung, kalau karo ngadeg hafalan setengah Yasin, bukan saya setengah surat, setengah surat. Setelah selesai saya tiup damuni sirah sampai perut. Kulo medal. Barang jagung nang emper itu disiapkan dening keluarga. Nyong ditawani ngono, Pak, monggo aja ngombe petakan apa sing anu manis apa teh ya kowe. Kayak makanya kiye. Teh bae sing manis aja terlalu manis sebabnya aku ya wis manis. Ya mikir sepanang tak gawe guyon apa keluargane primen carane ya menghibur. Barang lete 5 menit, mau 7 menit kan? Ki 5 menit Pak. Wedang iki gurung tak kinung. Nyong isi kanda-kanda karo keluarga. Barang 5 menit sinong jero sinong gone langsung ngomong, Pak, kemane? Nyong lupa nih kok Pak. Bagian Melayu. Barang Melayu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah satu keluarga ngomong, ngenteni jenengan dok. Nang ati kebenaran dok. Orang ngenteni nyong kebenaran. Apa sih debet dok? Baca kenapa niki surat Yasin? Masya Allah Pak, surat Yasin pentingnya. Bon. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, bertemu dengan sekelompok orang. Satu orang Pak dipersiapkan 2 wadah. Ya contohnya kayak 2 apa miki? Wadah sijine daging sing wis mateng, mambune enak, wis mateng nggih, enak. Wadah sijine kuwi daging mentah tapi sudah membusuk. Membusuk bahasa kene apa? Wis bosok, bontok, dan isine pelatung dean-dean. Sing gawe aneh kuwe sing dipakan daging sing bosok, aneh mboten jari jenengan. Wong-wong mangane daging sing bosok jel. Jel. Posintek. Kemudian Rasul heran, tanya sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa mereka?" Jibril jawab, "Ya Muhammad, itu adalah orang-orang yang ketika hidup di alam dunia selingkuh.
Selingkuh bahasa kena apa? Hubungan lanang wadon di luar nikah. Arane kumpul kebo. Kebo sing ora apa-apa kumpul kebo. Arane kumpul lanang wadon kebo. Kebone krungu jengkel ceruduk jenengan primen. Kumpul kebo. Biasanya memang ngoten nggih. Perbuatan manusia itu yang jelek-jelek itu biasanya disamakan dengan hewan. Terus betul. Contohnya ana wong ari nguyuh karo ngadeg, darane kayak apa? Padahal jarane orang nguyuh. Tak melu takon sing jujur, sing biasa ari nguyuh karo ngadeg, wong lanang apa wong wadon? Jawab. Ya wong lanang mengkirut tok kaya iki. Kerasan men ya. Wong lanang mengkirut tok. Pancere aja wong kerasa. Rasa. Pernah ada masuk karo ngadeg, jujur bae ora apa-apa. Pernah ada masuk karo ngadeg. Kita orang jawab saking seringnya, orang kepenak. Ada pernah tak sekali-kali, sering berarti orang jawab kan ngomong sering ngarepe kiai orang penak ngono ya. Kan ngomong kadang-kadang sering. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ngapunten nih. Itu biasanya seperti halnya begitu. Anak wong sing ari nguyu modele heran modele ngono. Ana wong luru ramban. Luru ramban ngerti mboten? Luru ramban nggo apa berarti? Terus. Barang pas luru ramban, kowe kan langka banyu ya. Nggone tomprang, katok tomprang kok. Nguyuhe karo ngadeg. Pelem tuyuhe. Cur, barang wis cur kaya kiye, lingok kaya weruh pamulane kandha. Lingap, mung topak tabitna kaya ki ngono tok. Dilebokna model kaya kowe ana apa ora? Model kaya kowe ana apa ora? Ndi wonge? Wong endi? Oh, ana kene laka. Yen desa Bukara Selor tak insyaallah laka. Allahumma Bukara Selor di simpan lawan sapa? Nyong mene wong loro ora wani remek. Ya model pertama, model keduanya aneh maning, Pak. Ari ngoyo cur, mikir kan topa tabitna, ki wong lanang. Ki mikir ora cur, dislentik. Ndase dislentik. Yen mumet keprimen, Bapak. Kok jeng langger kaya kowe petara. Jare ngokna jecrengas-renges. Wes. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, kebanyakan disiksa di alam kubur itu gara-gara percikan air kencing, yaitu orang ketika hidupnya kencing ora cewek bareng ora cewek. Bang hati-hati, delenge ringan kan, tapi mudah disiksa di alam kubur. Hati-hati Pak, hati-hati Bu. Tapi yang wong lanang oh ya yes, ngake ya wong lanang ya wong ibu kita kangen pun ngoten. Selanjutnya apa? Makin ini orang-orang yang selingkuh gara-gara, kalau zaman sekarang itu gara-gara apa ya? HP apa? Mulane Pak Bu, kita ngelingna ya Bu ya, ngelingna ya Pak ya. Dan anak wong lanang wong wadon dolan HP, kayak saling ngontrol Pak. Tujuannya demi keamanan keluarga. Kudu muni orang percaya, kudu bukan khilaf, bukan apa? Khilaf. Sing lanang sering ngontrol bojone, ngontrol HP-ne sing wadon. Sing wadon sering ngontrol HP-ne sing lanang. Tujuannya bukan tidak percaya, karena kebanyakan perselingkuhan saat ini adalah gara-gara apa niki? HP Pak. Kudu karena orang percaya. Sumpah ada HP di pola. Ya orang bisa dibuka kan yang sing lanang. Dekene wong wadon berarti ya. Ana wong wadon duwe HP. Weruh kan? Duwe HP orang bisa dibuka kan sing lanang, orang bisa dibuka. Kowe ada dua kemungkinan, ya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, banyak dokumen bukan terhapus kan yang anak-anaknya aja suudon dingin Pak. Bukan akeh dokumennya ya Bu ya. Akeh yang penting-penting. Kemungkinan yang kedua bisa jadi seling wes sing wedine nang kono. Ngopi adem.
Saiki wong lanang iki kan wadon, HP-ne wong lanang, Bu, periksa. Gampang nah? Periksa, sering dileng. Dileng pertama ketika dilihat itu di vola, orang bisa dibuka. Dua kemungkinan sama. Kemungkinan yang pertama banyak dokumen, kemungkinan yang kedua bisa jadi selingkuh. Tujuannya mboten moni orang percaya, saling hati-hati. Karena zaman sekarang banyak perselingkuhan gara-gara HP. Tujuannya supaya rumah tangga itu selamat dunia akhirat. Orang kayak kue ana wong telepon ibu-ibu. Sinom sih, sinom. Telepon orang. Pak Kiai, yuk keprimen kayak gini. Wes, keprimen. Sing lanang nyong, keprimen sing lanange, sing jelas. Sing lanange kudu selingkuh karo kiye. Barang kaya sebulan itu perceraian, Pak. Mohon Allah bilang gitu. Sing nom, sing wadon wanita karir, sing lanang juga punya uang. Ya, umai wis tingkat. Barang kaya cerai, anak telu cilik-cilik, anak simpan stres. Gara-gara apa mikir? Perselingkuhan. Tujuannya mengamankan keluarga. Tujuannya ini kok orang-orang percaya. Ya wong lanang duwe HP, tulis di vola ngomong karo sing wadon iki volane kiye 1 2 3 pakai primen. Dadine ora saling curiga ngoten. Kita jare nyong Pak, ditiru ya monggo, ora ditiru ya ora apa-apa. Ya Pak ya. Yang mengenai HP. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan. Langsung kita ringkes sampailah di Masjidil Aqsa Palestina. Setelah sampai di Masjidil Aqsa Palestina, kemudian masuklah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasul dan Malaikat Jibril melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunnah. Ya, setelah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari pintu, dipersiapkan oleh Jibril 2 minuman. Kayak minuman ini kan loro ya. 2 apa miki? Minuman sing pertama susu. Apa? Susu. Minuman yang kedua ciu. Apa miki? Arak. Bener. Ya coba dikemoyun. Siji mika apa susu. Wadah yang kedua itu adalah arak. Kemudian apa? Malaikat Jibril mempersilahkan, ya Muhammad silahkan diminum. Kemudian Rasul mengambil susu, langsung diminum dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat. Kira gelas balik orang bisa turu, bareng gula-gulingan. Setelah diminum apa kata Jibril? Betul ya Rasul, yang kau minum adalah fitrah manusia. Coba bayangkan Pak, ya pada saat itu Rasul minum arak, wus umatnya pada mendem. Wah, ngaji ya. Wah, kayak hawa yang ngaji ya, pada mendem sih. Wong Kanjeng Nabi milih susu saja, kayak pada mendem. Ya, untung yang diminum adalah susu Pak. Susu itu fitrah manusia. Setiap manusia rata-rata mengkonsumsi susu. Terus boten? Yen bayi sikados niku kan gene promina nggih. Promina. Yen wong tua sing anu ke balunge apa rane kropos wane susu apa? Susu ibu. Susu apa? Anlin. Iya, pakainya kan susu. Tetapi yang paling terbaik ibu-ibu ingat, untuk anak ibu yang masih bayi yang paling terbaik adalah susu ibu, ASI, air susu ibu. Untuk kekuatan fisik si bayi paling utama adalah ASI, air susu ibu Pak, paling utama. Walaupun boleh pakai susu-susu yang lain, contoh Promina, ya Promina, hanya saja lebih praktis susu ibu-ibu. Terus boten? Terus mungkin praktis. Nyata nih, contohnya ngono contohnya kayak susu Promina diaduk kok Pak. Sawisnya diaduk ketenggol mawur mboten? Tumplek kok nggih. Tapi susu ibu digawa mlayu montang-manting orang bakal mawur-mawur.
terus digawa miring orang bakal tumplek padahal angkat tutupe. Anak tutupe apa orang? Periksa kudu tutupan gendone kenceng yo alami. Terus napa malih? Ya langsung panah anget dewek padahal orang diinget. Ya diinget teng como. Ya. Terus orang bakal basi diinung esuk-esuk bayine lemu, awan-awan bayine lemu, sore-sore bayine lemu, bengi-bengi bayine lemu, bapakne nyusu ya aja. Masya Allah, lemu nah paling praktis memang susu ibu. Terus apa? Kalau susu yang lain semakin tambah tahun semakin tambah naik, tapi kalau susu ibu semakin tambah tahun semakin tambah lurut. Ini lurut orang. Aja takun jeneng bang lurut orang panjenengan sing suruh. Lurut. Loh. Berarti wis niteni, Pak, wis niteni. Niteni yo. Ya Bu, lurut ibu-ibu, ngapunten pahalanaken nemen lho. Pahala yang paling terbanyak kudu jenengan Pak Ibu. Bener, paling terbanyak niku ngurus anak adalah ibu. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa melakukan. Pertama, mengandung. Si ngandung batur apa lanang jawab? Wong lanang tang pintere. Gawe. Ya ora lah. Gawe tak kerja sama suami istri oh. Wong lanang pintere kasam ora duit kok gawe. Orang ngerti. Ya Masya Allah. Terus sing nomor kali apa? Melahirkan. Sing nomor 3 menyusui. 3 hal inilah yang seorang suami orang bakal bisa hebatnya kayak apa Pak. Walaupun jenengan duwe susunya yang duwe susu derene ora. Kayaknya duwe susu Pak, tapi cilik orang bisa metu banyu. Giliran metu banyu keringet. Yen banyu keringet rasanya apa? Oh, berarti wis rasa. Tawaran nemen berarti sing ngomong. Tapi rasanya kayak gue ternyata rasanya apa iki? Masya Allah. Ngoten nggih. Mulane kayaknya anak nyanyian ngono. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung jembluk, melahirkan brojol, menyusui kenyot-kenyot. Asal getah. Ya, jadi ada 3 hal seorang suami tidak mungkin hanya seorang istri. Ngoten nggih? Setelah niku sekarang diringkes Mi'raj. Naiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Ada penjelasan ngoten Pak. Naiknya itu ada seperti tangga. Seperti apa? Undagan. Ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam naik, sampailah di pintu langit pertama. Kemudian malaikat Jibril mengetok pintunya. Ya, penjaga langit ngomong, "Siapa engkau?" "Saya Jibril." "Bersama dengan siapa?" "Muhammad." "Apa dia sudah diperintah untuk menghadap?" Jibril jawab, "Sudah." Mulai Pak, pintu langit pertama terbuka. Setelah masuk ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Sedangkan yang namanya Nabi Adam itu besar, tinggi. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khalaqallahu Adam ala suratihi wa tulu sittuna dhira'an." Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan tingginya Nabi Adam itu 60 dhira'. 60 dhira' paham betul? Dhira' paham betul? Ngadep meneh. Ngadep meneh, bukan sulap, bukan sihir. Nggo sejen. Ya sing arane dhira' niku, niki siku nggih.
Dari siku sampai ujung jari itu namanya dhira, Pak. Dari siku sampai ujung atau dari ujung jari sampai siku itu namanya dhira, Pak. Sedangkan dhira itu ada perbedaan ulama. Ada yang ulama mengatakan 45 cm panjangnya. Ada ulama yang mengatakan berapa? 50 cm. Tergantung negaranya apa. Ini negara Indonesia ya cendak-cendak kok. Yang negara Eropa ya wow. Ternyata mikir wong Palestina bewo dhuwur kan kira dawa. Jadi tergantung ya negaranya. Kalau kita hitung yang mudah dihitung ngono sadhira itu 50 cm. Nah, miki kan tingginya 60 dhira, berarti pirang meter? 30 meter. Dhuwure Nabi Adam 30. Nah, kira-kira jenengan kan iku lho ki posisine nang ndi Nabi Adam? Ning tuh Pak jendik cilik wis gede, jendik cilik Nabi Adam. Ya, jentik cilik Nabi Adam orang jenengan kayak si gede jentik cilik Nabi Adam. Coba bayangkan, besok nang surga kepetek-petek. Aja khawatir, Pak. Nanti kalau kita umatnya Nabi Muhammad masuk ke surga, nanti bentuknya dhuwure sama dengan dhuwure Nabi Adam, ya. Bareng, Pak. Walaupun sekarang kita ini orang-orang yang paling terkecil, umat yang paling terkecil secara fisik, yaitu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika masuk surga pan berubah gede nemen, diperkirakan itu mencapai 30 meter, imbang karo umatnya Nabi Adam. Keadilan Gusti Allah. Coba yang 10 kali panjenengan masuk surga wujudnya samene, ya lawane miki 30 meter neng ketek-ketek terus kayak semut toh. Ya, tetapi nanti masuk surga bakal pada dhuwure gedene rampak. Alhamdulillah, harapan besar muga-muga kula kali panjenengan masuk surga. Kemudian naik ke pintu ya langit kedua, masuk langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu naik ke Sidratul Muntaha, menerima sholat 50 waktu. Pinten? Coba bayangkan, Pak, yang 50 waktu 10 kali panjenengan sadina sawungi kaya ngapa? Lakoni 5 waktu be kadang-kadang ora sholat, tapi kadang-kadang, tapi kudu wong kene kudu wong itu Islam Bung, KTP-ne Islam, buku nikahnya Islam, pernikahannya secara Islam, tapi ora gelem sholat. Model kayak itu anak apa orang? Anak, tapi kudu wong kene ya. Ternyata setelah turun bertemu dengan Nabi Musa, Musa tanya, Muhammad dapat perintah apa, difardukan apa dirimu dengan umatmu? Rasul jawab, melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian apa? Nabi Musa ngomong, orang bakal kuat umatmu Muhammad, orang kuat, macam mana? Minta diperingan, wajat ngadep karo Gusti Allah, diperingan 10. Berarti garinya pira? Orang bareng ngitung 50 dikurangi 10 gari pira? Iya men, ya turun. Ditanya lagi sama Musa, Nabi Musa, dikurangi berapa Muhammad? 10 kali. Oh, umatmu tidak kuat, naik lagi, minta diperingan oleh Allah, dikurangi 10 mani. Temurun nih gari kurangi 10 gari pira? Belum kono. Barang kaya diperintah dari Nabi Musa pun manjat maning dalam diperingan. Dikurangi mani 10 gari pira? 20. Teka maning, manjat maning, bolak-balik itu sampai 5 kali, Pak. Pertama dikurangi 10, kedua dikurangi 10, ketiga dikurangi 10, keempat dikurangi 10, barang kelima kan dari 10 ya, dikurangi cuma 5, barang wis 5 diperintah maning dari Nabi
apa Musa manjat mani Muhammad dikeri peringan, saya malu, tidak mau manjat lagi, saya malu. Nah, dibawalah sampai sekarang kita umat Islam melakukan sholat 5 waktu. Tapi pahalanya itu bagaikan melaksanakan sholat 50 waktu. Alhamdulillah. Mas, mulai ayo mas. Ayo mas, mulai ayo. Nah, bisa. Good, ya. Karena waktu sudah cukup malam Pak Bugi, sagi kawula cekap semanten kok menawa kadang salahanipun nggih kula nyuwun pangapunten nggih Pak nggih. Pangapunten nggih Pak nggih. Pangapunten nggih Bu nggih. Sumpama panjenengan niku ajeng ngaji tapi boten secara langsung kali kuno, boleh mengaji lewat TV, boleh mengaji panjenengan lewat HP Pak. Lewat apa? HP. Tapi pastikan HP-nya Android, jangan HP jadul loh. Terus sawise HP Android pastikan maning anak kuotanya apa ora. Yen laka munyeng-munyeng tok kesel. Nah, sawise anak kuotane Pak, klik YouTube, kemudian diketik K spasi Misbahuddin Tegal. Yana Tegale Pak, yen Pak nonton YouTube kula. Sebab sing arane Misbahuddin niku dari Jawa Timur, Jember wonten, Purwodadi wonten, Jawa Barat wonten Pak. Yen pangaji kali YouTube kula niku nggone anak Tegale, Misbahuddin Tegal. Panjenengan silakan nonton YouTube sing modele napa? Ngoten nggih, babe napa? Walimatul Khitab, Walimatul Ursi, bab Rojab atau lain-lain monggo gari ketik mawon. Ratusan YouTube teng niki. Niki pe insyaallah mangke masuk YouTube kok. Alurah. Ya insyaallah masuk YouTube niki nggih. Bukan banser sing ames kiye niki. Nah, terus channel sing nomor kali Pak, bukan panjenengan berkenan yang niki di subscribe kok. Mohon berkenan. Jadi mengikuti wong dheweke kian kan Tegal. Ya. Kok kenapa setiap channel saya anak Tegale junjung nama Tegal Pak, supaya sampai ke nasional gitu loh. Nah, terus channel sing nomor kali khusus teng TV Misbahuddin Tegal TV. Nah, ngilang khusus kalau teng TV yang anak video modelnya wonge kayak kiye berarti kiye. Sebabnya kalau mboten gak ada kembaran, mboten iki tok. Berarti wonge kiye warna TV ya mending mandan di lapi pipine gandeng wong ya Pak. Yen Pak Soting Bu niku ana sing tukang make up. Tapi yang diparemi kula dereng purun dibersih tok. Wong sing bersih wong wadon Pak. Bojone nyung jengkel Pak. Ya Allah ya. Tujuannya mohon maaf para bapak para ibu mboten pamer lho tujuannya. Yen pamer kula mboten angsal pahala apa-apa Pak. Tujuannya semakin banyak orang yang nonton YouTube saya, itu semakin banyak pahala sing kula angsal saya dapatkan. Tujuannya ini usaha akhirat. Seandainya Allah mentakdirkan saya meninggal dunia, kemudian video ini dikaji oleh orang banyak, ya pahalanya tetap aku anjuk Pak ning akhirate. Ki panitia ki bae termasuk Mas Ahmad, dia masuk YouTube. Nah, terus ditonton orang ribuan. Ki panitiane oleh pahala kabeh, sekian persen untuk panitia, sekian persen untuk penceramah. Kayak kowe Pak, oleh pahala kabeh. Ini manfaatnya teknologi zaman sekarang. Terus kita karena bersaing dengan orang-orang Wahabi, ya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk dakwah. TikTok ya wonten Pak kula TikTok-e. Darane ora TikTok-e ceramah. TikTok apa? Misbahuddin Tegal, kok Tegal Misbahuddin Tegal TikTok. Wis ngurusi wong kayaknya ora pinter. YouTube ya ana sing ngurusi dhewek, TikTok ya ana sing ngurusi dhewek. Yen kula mboten ora pinter. Mboten mawon, muga-muga wonten manfaate Allahumma amin. Mari kita bersama-sama ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وسيم مغفرتك السلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا شكورا وجعلنا صبورا وجعلنا في عيننا صغيرا وفي عيون الناس كبيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.